Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah doa yang artinya semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahan untukmu. Maka sering-seringlah mengucapkan salam. Ha 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 ha. Permainan dimulai. Semua antusias. Satu persatu jatuhkan lawan. Walau lawan adalah teman, inilah saatnya menang. Ada satu pemain tak kunjung menghantam, tak mau pula dikalahkan, terus memaksa sekehendak hati. Permainan bak punya sendiri. Sebagai teman, ku ingatkan kau, hidup tak selalu seperti yang kau mau. Jadi berhenti paksakan kehendak. Berhentilah banyak menolak, karena bukan hanya kau yang terdesak. Hei kawan, walau hanya permainan, tetap ia punya aturan. Kalau kau keberatan, keluar arena kau jangan sungkan. Cerita tentang puisi yang berjudul Aturan Main. Jadi aturan main ini adalah puisi yang menceritakan tentang sekelompok orang di mana mereka mengadakan kayak sebuah permainan gitu. Maksudnya nggak harus sekelompok orang sih, ini cuma ilustrasi aja. Sekelompok orang yang sedang melakukan suatu permainan, otomatis suatu permainan itu punya aturan dong ya. Karena di permainan itu biasanya ada yang menang, ada yang kalah. Kalau dia dalam rangka kayak menjawab soal, berarti nanti dia ada yang jawabannya benar, ada jawabannya yang salah. Atau sesuai dengan aturan permainan, jawabannya bisa jadi benar tapi nggak tepat. Nah, bisa juga kayak gitu. Dalam lingkup kelompok ini, terjadilah sebuah permainan di mana ada beberapa orang yang ikut. Kemudian, masing-masing dari anggota pemain itu melakukan berbagai taktik supaya mereka bisa menang, supaya mereka bisa lebih benar daripada yang lain. Soalnya permainannya emang kayak gitu, aturannya emang kayak gitu. Mereka mencoba berbagai cara supaya mereka bisa menangkan permainan tersebut. Karena ya walaupun cuma permainan, buat kita aja yang sama teman-teman misalkan, bahkan kalaupun itu cuman sebuah joke atau cuman sebuah bercandaan, kita tetap ada salah satu dari kita yang keluar sebagai pemenang gitu. Maksudnya dengan mengikuti aturan yang ada, nah dia bisa menjadi pemenang gitu. Walaupun itu hanya permainan. Tapi di suatu kelompok ini ada satu orang yang ikut permainan, tapi dia nggak mau ikut aturan sama sekali, dan dia seperti memberikan aturan permainannya sendiri, sedangkan dia bermain bersama orang lain. Kan kayak nggak masuk akal gitu loh. Jadi dia ikut permainan tapi pakai aturan permainannya sendiri, lalu memaksakan aturannya ini kepada orang lain. Jadi di kelompok ini merasa nggak enak, merasa dia apaan sih? Kan orang yang namanya juga main bersama, otomatis ngikutin aturan bersama dong. Kalau emang mau pakai aturan sendiri, ya orang lain juga pengennya aturan mereka juga diterapin. Tapi kan nggak, permainan yang bersifat global ini mengikuti satu aturan yang sudah ditentukan sejak awal, dan dia harusnya juga mau ikut kalau emang mau ikut permainan, ya kan? Karena dia mengatur permainan sekehendak hatinya dia sendiri, padahal udah dikasih tahu ini permainan bersama, dan dia nggak bisa bebas sendiri kayak gitu kalau dia emang mau ikut permainan, kecuali dia mau jadi anak bawang. Kalau mau jadi anak bawang mah ya terserah, dia nggak bakal menang, dia nggak bakal kalah, dia bakal aman terus. Namanya juga anak bawang, ya kan? Maka dari itu, salah satu teman yang menasehati dia, memberitahu dia bilangnya, ini permainannya buat bareng-bareng loh, bukan buat sendiri. Seorang teman mengatakan kepada yang sekehendak hati sendiri ini tadi, ini adalah permainan yang dimainkan oleh beberapa orang dalam satu kelompok, dan itu memiliki aturan yang sudah ada sejak sebelumnya. Jadi kalau misalnya kamu mau ikut dengan permainan ini, ikut aturan yang sudah ada. Jangan bikin aturan sendiri dan memaksakan aturan itu buat orang lain. Dia menasihati, istilahnya kayak bilang kayak gitu ke si orang yang semaunya sendiri ini. Kayak gimana ya kalau orang yang kehendak hati itu kayak ngeyel gitu. Pokoknya apa yang dibilang bener aja gitu. Nah, bikin kesel, tapi ya udahlah. Jadinya karena semua orang di kelompok itu udah kayak udah pasrah dengan kehendak dia yang selalu terus-menerus dia paksakan kepada orang lain. Akhirnya orang lain pun otomatis
kecewa, bukan kecewa sih, ya nggak suka dong otomatis sama yang dia yang si maunya sendiri ini. Akhirnya mereka bilang kalau misalnya nggak mau ikut main ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya tetap mau main ya ikuti aturan, karena nggak cuma dia yang pengen menang, orang lain pun pengen menang. Kalau dia masih mau untuk ikut bermain, tolong hormati orang lain. Bebasnya dia itu nggak sebebas-bebasnya bisa melanggar kebebasan orang lain juga. Kebebasan dia itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasannya itu dibatasi oleh peraturan yang sudah ada sejak awal. Jadi buat apa ada peraturan kalau misalnya dia nggak mau ngikutin itu? Gimana caranya dia bisa ikut dalam suatu kelompok kalau misalnya dia memaksakan kehendaknya sendiri? Ya nggak bisa gitu dong. Itu kan egois namanya. Nggak tahu ya, mungkin teman-temannya ini mungkin orang-orang baik kali. Jadi mereka bilang kayak gini, kalau misalnya mau ikut main, ikuti aturan. Dan kalau misalnya tetap nggak mau juga, ya udah, kalau dia nggak mau ikut silahkan. Maksudnya dia nggak ikut main pun ya mereka nggak apa-apa gitu. Mereka nggak memaksakan, maksudnya lo harus ikut aturan ini, harus gini-gini. Enggak, mereka nggak bilang kayak gitu. Mereka cuma bilang kalau mau ikut permainan ikuti aturan, tapi kalau nggak mau ikut aturan ya udah silakan keluar dari arena, jangan sungkan-sungkan gitu. Nggak ada yang maksa sama sekali. Kalau dia ingin ikut, ikuti aturan. Kalau dia nggak mau ya sudah, nggak apa-apa. Cari permainan lain yang bisa mengikuti kehendaknya dia. Dalam kehidupan sehari-hari pasti banyak banget kita yang nemuin orang-orang yang kayak gini ya. Jadi kadang-kadang dalam beberapa keadaan, dalam beberapa situasi, mereka seperti memaksakan kehendak sendiri. Padahal harusnya ada aturan yang dia ikuti supaya dia tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain. Bagusnya orang-orang, untungnya banyak orang yang peduli, untungnya banyak orang yang mau mengingatkan kalau dia nggak bisa kayak gitu selamanya. Kalau dia kayak gitu selamanya, orang-orang bisa menjauh dari dia dan nggak mau mengajak dia ke suatu kegiatan yang melibatkan kerjasama dan aturan. Otomatis dia akan terkucilkan dong. Ya kasihan juga kalau orang yang terkucilkan kayak gitu. Tapi selama dia masih belum mau mengubah sikapnya, mengubah sifatnya yang memaksakan kehendak sendiri, ya orang lain juga punya kepentingan dan itu nggak bisa ngikutin kepentingan dia orang yang memaksakan kehendak ini sendiri. Untungnya masih ada orang-orang yang peduli, yang mengingatkan. Kalaupun misalnya dia ingin masuk untuk ikut bermain, oke, silakan masuk tapi ikuti aturan. Tapi kalau misalnya dia nggak mau, dia masih tetap pengen pakai aturan dia sendiri, oke, silakan keluar, nggak ada yang maksa. Sesimpel itu sih. Harapannya yang pertama, kita berdoa semoga kita nggak jadi orang yang memaksakan kehendak kepada orang lain. Karena orang lain juga memiliki kehendak, ya mungkin itu kepentingan mereka dan kita nggak bisa memaksakan. Apalagi dalam suatu kelompok. Dalam suatu kelompok kita nggak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Semuanya harus berdasarkan mufakat, musyawarah, maksudnya persetujuan bersama gitu. Nggak bisa menurut kehendak hati kita sendiri, nggak bisa kayak gitu. Kemudian yang kedua, harapannya mudah-mudahan, nggak tahu sih ya, tapi yang namanya manusia kan pasti melakukan salah atau lupa atau khilaf. Mudah-mudahan ketika kita tidak sengaja melakukan hal itu, mungkin karena keadaan kita yang memaksa atau bagaimana, mudah-mudahan kita nggak jadi orang yang tuli, mudah-mudahan kita nggak jadi orang yang buta, mudah-mudahan kita ketika diingatkan oleh orang lain, kita bisa mengambil kebaikannya. Dan kalaupun misalnya orang itu menyampaikan dengan cara yang kurang baik, mudah-mudahan kita bisa memfilter. Yang baiknya kita ambil, yang jahatnya nggak kita ambil. Mudah-mudahan kita kayak diberikan hati yang lapang, menerima masukan dari orang lain ya, walaupun kadang-kadang kita agak sombong itu, nggak mau dengerin orang lain, tapi mudah-mudahan itu bisa terkikis sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang bermanfaat buat orang-orang di sekitar lingkungan kita. Kita bisa berbaur dengan cara yang baik dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Selama itu tidak mengganggu kepada yang lain, ya udah kita boleh melakukan kehendak kita. Tapi kalau misalnya itu sudah berhubungan dengan orang lain, usahakan kita untuk bisa mengikuti aturan yang ada supaya ya itu untuk kemaslahatan bersama. Maksudnya siapa sih orang yang nggak mau diajak gitu? Siapa sih orang yang nggak mau diikut sertakan? Beberapa dari kita pasti pengen banget untuk sebuah kegiatan atau sebuah kondisi kita ingin berpartisipasi di dalamnya dan kita
berharap kita diajak untuk itu. Tapi kalau misal pun kita diajak, cobalah untuk mengikuti langkah-langkah yang sudah memang ditetapkan atau aturan-aturan ditetapkan, supaya tujuan dari kegiatan atau sebuah tujuan dari kegiatan itu bisa tercapai. Kalau misalnya kita seenaknya sendiri, ya visi dan misi yang tadi udah disusun jadi hancur dong. Mudah-mudahan kita serius untuk mencoba bisa menjadi orang yang berpikiran terbuka untuk mengikuti peraturan yang ada gitu. Maksudnya kita mikirin kemaslahatan, oh kalau gini nih, kita bisa menimbang kalau peraturannya kayak gini berarti kayak gini, kalau misalnya permainannya kayak gini berarti kita harus kayak gini, ikutin. Kalau misalnya nggak mau ngikutin ya udah, kalau nggak ikut silahkan gitu, nggak ikut aja, mending nggak ikut aja deh gitu, daripada harus ikutan tapi sekehendak sendiri. Ya kan nggak bisa kayak gitu. Mudah-mudahan kita nggak jadi orang-orang yang kayak gitu. Untuk diri pribadi sih sebenarnya. Semoga semua yang terjadi di lingkungan kita bisa menjadi pelajaran buat kita. Itu sih. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video aku tentang puisi aturan main. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Dan juga tunggu video aku berikutnya, video puisi berikutnya. Kalian yang punya karya puisi dan cerita di baliknya, boleh banget dikirimkan ke yespitaasmar@gmail.com. Dan juga udah sih paling itu. Semoga kita bisa ketemu lagi di puisi berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.